Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suci Ramadhani dengan NIM 24060350006. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan sosiologi angkatan tahun 2024 kelas A. Nah, dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang membimbing siswanya dengan penuh tanggung jawab. Namun, dalam beberapa kasus, metode pendisiplinan yang diterapkan guru bisa menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap kasus perundungan atau pelanggaran kode etik keguruan yang terjadi di sekolah di Indonesia. Salah satunya yaitu di mana seorang murid di Madiun mengalami cedera setelah menerima hukuman dari gurunya. Tetapi kita tidak akan membahas individu yang terlibat, melainkan pelanggaran apa saja, pelanggaran kode etik keguruan apa saja yang dilanggar, dan bagaimana kode etik keguruan ini mengatur metode pendisiplinan yang sesuai. Nah, sebelum lanjut, mari kita lihat video berikut ini. Seorang siswa SMP Negeri 10 Kota Madiun, Jawa Timur, melepuh pada kedua telapak kakinya seusai dihukum lari keliling lapangan basket. Hukuman ini diberikan oleh guru agama karena siswa tidak mengikuti kegiatan kerohanian di sekolah pada Rabu 27 September lalu. Pelajar berusia 15 tahun itu menjalani hukumannya pada pukul 1 siang saat cuaca sedang panas dan harus bertelanjang kaki. Kedua orang tua mengetahui kondisi ini setelah anak pulang ke rumah. Menurut pengakuan anak, guru memerintahnya berlari dan hanya boleh berhenti jika diizinkan. Namun dalam 5 putaran, telapak kaki kanannya sudah melepuh. Siswa sudah mendapat penanganan medis, namun hingga hari ini ia belum bisa berjalan ataupun masuk ke sekolah. Kasus ini berakhir damai. Guru dan sekolah sudah meminta maaf kepada pihak keluarga. Mediasi juga sudah dilakukan yang dihadiri pemerintah kota, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Wali kota dan Dinas Pendidikan Kota Madiun juga telah menjenguk siswa. Guru yang menghukum siswa lari hingga kakinya melepuh telah diberi sanksi pada 3 Oktober lalu. Ia dimutasi menjadi staf di kantor Dinas Pendidikan dan tidak boleh mengajar hingga waktu yang tidak ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Dalam video tersebut dapat kita lihat kejadian yang terjadi di SMP Negeri 10 Kota Madiun, di mana salah seorang siswa diberikan hukuman oleh gurunya untuk berlari tanpa menggunakan alas kaki di lapangan sekolah, dikarenakan tidak mengikuti kegiatan kerohanian di sekolah. Siswa berusia 15 tahun tersebut menjalani hukumannya pada jam 1 siang di mana matahari sedang panas terik, sehingga setelah menjalani hukuman tersebut, siswa mengalami luka melepuh pada kedua telapak kakinya. Kasus ini pun mendapatkan perhatian luas dan pihak sekolah serta pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk menangani situasi ini. Dari video tersebut, menurut saya guru yang bersangkutan berpotensi melanggar beberapa prinsip kode etik guru, yaitu yang pertama, prinsip kemanusiaan. Guru harus memperlakukan siswa dengan adil dan manusiawi. Hukuman yang menyebabkan luka fisik bertentangan dengan hukum kemanusiaan karena tidak mempertimbangkan hak siswa untuk diperlakukan dengan baik dan bebas dari tindakan yang membahayakan kesehatannya. Prinsip yang kedua, yaitu prinsip profesionalisme. Seorang guru yang profesional seharusnya memilih metode disiplin yang lebih edukatif atau hukuman yang mengarah pada pengembangan kemampuan siswanya atau pemberian tanggung jawab sosial, bukan hukuman fisik yang bisa melukai. Prinsip yang ketiga, yaitu prinsip perlindungan anak. Guru memiliki tanggung jawab untuk melindungi siswanya baik secara fisik maupun mental. Jika sebuah hukuman menyebabkan cedera atau trauma, maka itu bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Dan dalam video tersebut dapat kita lihat bahwa kejadian ini berpotensi melakukan pelanggaran atau bertentangan dengan ketiga prinsip yang saya sebutkan.
Sebagai seorang guru, kita bisa menghukum atau mendisiplinkan siswa kita dengan cara-cara yang lebih edukatif atau yang lebih mengarah kepada pengembangan kemampuan siswa, pengembangan kemampuan maupun karakter siswa, seperti memberikan tugas membaca buku lalu meresum buku tersebut. Kemudian memberikan tugas mengarang ataupun merangkum. Jika kesalahan yang dibuat ini terkait dengan tugas agama, maka berikanlah tugas yang berkaitan dengan agamanya. Hukuman fisik seharusnya tidak lagi diterapkan dalam dunia pendidikan. Sebagai gantinya bisa kita lakukan metode atau pendekatan yang lebih edukatif, membangun karakter, dan tanpa kekerasan. Itu merupakan metode yang paling terbaik untuk mendisiplinkan siswa dibanding dengan hukuman fisik, karena dapat menimbulkan dampak yang tidak diharapkan, seperti melukai fisik maupun mental siswa, memberikan rasa trauma kepada siswa, bahkan mengurangi kepercayaannya kepada gurunya. Kemudian juga akan mengurangi motivasi dan semangatnya untuk belajar dan bahkan untuk bersekolah. Apalagi dengan memberikan hukuman dengan membaca buku dapat meningkatkan literasi siswa kita. Apalagi di Indonesia, sudah kita ketahui bahwa tingkat literasi di Indonesia ini sangat rendah. Jadi dengan memberikan tugas dengan membaca buku bisa menjadi metode terbaik untuk mendisiplinkan siswa kita. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan harus mengedepankan pendekatan yang manusiawi. Hukuman fisik tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga meninggalkan trauma pada siswa. Maka dari itu, mari menciptakan lingkungan belajar atau sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya mengeluarkan kata-kata yang kurang mengenakan atau menyinggung perasaan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.